Malam hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita Ibu Rachel, ya. Ibu Rachel akan bersaksi. Nah, saya persilahkan Ibu Rachel. Terima kasih Pak Frans. Iya, kameranya bisa dibuka Bu Rachel? Baik Pak. Tertutup, ya. Oke. Ya, selamat malam Pak Frans. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Rachel. Saya tinggal di daerah Bekasi. Malam hari ini saya bersyukur saya boleh kesaksian di PD Victory. Kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2020 awal pertama COVID-19, Bapak Ibu Saudara, di mana kita masih pakai kekuatan kita sendiri, saya dan suami masih pakai kekuatan kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi tahun 2020 pandemi udah ada ya Bapak Ibu Saudara. Di situ kebetulan suami saya kerja di satu hotel di Jakarta. Dan saya masih belum bekerja, masih menjadi ibu rumah tangga. Akhirnya tahun 2020 okupansi hotel itu sama sekali tidak ada tamu ya Bapak Ibu. Kami merasakan dampak hotel suami kami, di mana suami kami bekerja itu tidak ada tamu sama sekali. Puji Tuhan. Walaupun tidak ada tamu, hotelnya masih tetap berjalan dengan keadaan waktu itu penghasilannya itu Bapak Ibu kalau secara hitung-hitungan matematika kayaknya nggak nemu karena kita minus gitu Bapak Ibu. Berjalan sebulan, 2 bulan, akhirnya harus banyak yang kita bayar Bapak Ibu. Di situ tahun 2020 pertengahan suami saya mulai memakai pinjol Bapak Ibu. Pinjolnya itu nggak main-main, itu lebih dari 20 pinjol. Di mana dengan kekuatan suami saya, dengan kekuatan sendiri saya dan suami saya tuh sampai udah kayak nggak ada jalan gitu Bapak Ibu. Uang yang diterima gajian juga nggak seberapa, kita harus banyak bayar keperluan, kebutuhan Bapak Ibu, anak sekolah, bayar macam-macam Bapak Ibu. Sampai akhirnya suami saya memberanikan diri untuk pinjam di pinjol. Di pinjol itu ada yang OJK dan ada pula yang ilegal Bapak Ibu. Akhirnya sebulan kita bisa ganti. Akhirnya semakin lama pinjolnya semakin banyaklah kita sebulan aman, 2 bulan aman, 3 bulan Bapak Ibu, mulailah kita diteror di tahun 2021, tahun 2020 kita mulai diteror Bapak Ibu. Suami saya udah diteror, datanya udah disebar kanan kiri, udah ditelepon ke kantor. Jujur Bapak Ibu, saya sampai udah nggak tahu harus gimana gitu. Nggak hanya dipinjol Bapak Ibu, kami pinjem ke kanan kiri, kami pinjem ke teman, kami pinjem ke keluarga, kami pinjem ke banyak orang Bapak Ibu. Sampai akhirnya kami udah nggak berpikir malu, sampai akhirnya kita udah nggak ada pikiran takut atau apa, nggak ada Bapak Ibu. Akhirnya udah berjalan lama, kita dipinjemin dengan seseorang teman saudara seiman. Akhirnya udah berjalan Bapak Ibu, sebulan kita bisa balikin, bulan kedua kita nggak bisa balikin.
Akhirnya kita diteror, Bapak Ibu. Diteror, kita ditelepon-teleponin, kita dimaki-maki. Dalam sehari itu bisa 10 atau 15 kali deh Bapak Ibu dia untuk nelponin saya dengan kata-kata yang eh, kasar gitu Bapak Ibu. Secara manusia tuh saya udah nggak kuat ya Bapak Ibu Saudara ya. Secara manusia waktu terornya itu teror dari pinjol iya, teror dari orang yang saya pinjem iya, karena saya dan suami benar-benar nggak nggak tahu apa yang lagi yang harus mau dibuat gitu. Jadi udahlah pinjem ini, pinjem ke A, nanti buat bayar si B, buat pinjol ini, pinjol ini. Jujur Bapak Ibu, itu pusing minta ampun gitu. Sampai akhirnya suami saya datangnya udah disebar, di kantornya udah diteleponin, dipanggilin sama atasannya. Suami saya mulai dari situ, udah mulai ngedrop, udah mulai putus asa Bapak Ibu. Akhirnya suami saya saking terlalu banyak beban pinjol yang dibuatnya. Akhirnya Bapak Ibu dia berusaha untuk bunuh diri. Dia mencoba untuk mencampur kopinya dengan baygon, Bapak Ibu. Puji Tuhannya, suami saya udah nggak berdaya gitu, udah muntah, udah itu saya bilang saya nggak tahu Bapak Ibu itu suami saya tuh minum racunnya saya nggak tahu gitu. Ternyata saya bilang kamu kenapa gitu. Saya juga udah nangis-nangis Bapak Ibu udah kalut, udah pusing. Saya juga punya anak 2 waktu itu anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya suami saya jujur, saya habis minum baygon. Siapa yang gak hancur Bapak Ibu hati saya. Sejak kejadian itu saya nggak bisa berharap sama siapapun Bapak Ibu. Saya berharap sama teman gereja saya nggak ditolong, tapi saya malah diceritakan Bapak Ibu. Saya menjadi bahan tertawaan, saya jadi bahan omongan, pembicaraan. Tapi saya tetap Bapak Ibu dengan keadaan itu suami saya diteror-teror kan Bapak Ibu sampai yang saya bilang orang yang saya pinjem itu dia teror, dia telepon terus akhirnya karena saya udah capek ya Bapak Ibu ditelepon mulu siang-siang itu saya angkat, saya berbicara sama orang itu, ya kenapa Kak, kenapa Pak, saya bertanggung jawab untuk uang yang Bapak pinjemin ke saya. Mungkin saat ini saya memang nggak ada uang untuk bayar cicilan tersebut. Saya bilang gitu, nggak bisa. Pokoknya lu harus bayar, lu harus bayar utang gue gitu. Bapak Ibu saya juga nggak tahu. Dia udah bilang nanti saya datang ya ke kantor, saya buat malu. Saya bilang ya silahkan, karena saya udah nggak tahu lagi Bapak Ibu apa yang harus saya buat gitu. Saya pasrah di situ, saya berbahasa roh sambil dulu saya dapat kerjaan Bu, ya Bapak Ibu karena kondisi suami saya udah terjerat hutang. Jadi saya coba untuk ngambil pekerjaan yang kalau Bapak Ibu tahu telemarketing, mungkin saya masuk telemarketing Bapak Ibu. Akhirnya saya ambil pekerjaan itu, gajinya pun nggak cukup Bapak Ibu untuk bayar utang. Untuk bayar hutang nggak cukup untuk bayar anak sekolah. Saya harus mengandalkan siapa? Di saat seperti itu saya datang sama Tuhan. Saya berdoa di kamar mandi. Saya bilang Tuhan tolong. Tuhan saya nggak punya apa-apa. Tuhan pengharapan saya hanya Engkau. Saya berdoa. Saya ingat itu hari ke-7 Pentakosta. Saya berdoa. Akhirnya saya pulang. Saya pulang di jalanan, Bapak yang tadi nelpon saya, yang saya harus membayar hutangnya, Bapak Ibu, telepon saya. Rahel, jadi gini,
Saya tadi berdoa. Saya istri saya tuh di dalam doa tadi itu muka kamu terus katanya gitu Bapak Ibu. Saya bilang wah ada apa ya Pak, kok muka saya terus? Coba ntar, akhirnya istrinya Bapak Ibu yang ngomong sama saya, udah nangis-nangis istrinya. Hel, tadi gue pas doain kamu, muka kamu terus, katanya gitu Bapak Ibu. Langsung saya bilang, kenapa Kak? Kalau tentang utang, mungkin saat ini memang saya belum ada uang untuk bayar. Saya bilang gitu Bapak Ibu. Tapi saya janji, nanti kalau saya udah punya uang, saya akan kembalikan. Gitu Bapak Ibu. Akhirnya orang itu bilang, tadi saya udah berdoa Hel, jadi kamu udah gak usah pikirin tentang hutang kamu. Saya udah ikhlasin utang-utang kamu. Gitu Bapak Ibu. Jujur, saya berdoa bertekuk lutut, saya tersungkur bersama suami saya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Pengharapan kepada Engkau sungguh nggak sia-sia. Satu hutang dibebaskan Bapak Ibu. Secara manusia, orang ini pelit ya Bapak Ibu. Kayaknya kalau bukan Tuhan sih nggak mungkin gitu. Tapi saya percaya ini Tuhan yang udah jamah hati suami istri ini. Sampai saya dibebaskan hutang. Akhirnya Bapak Ibu, suami saya mengalami hal yang tidak enak di kantor. Suami saya mengalami kayak orang dikecilkan. Sampai dia bilang, saya kayaknya berhenti aja di kantor. Saya berhenti aja di kantor. Saya dengan kejadian itu Bapak Ibu, bersama dengan suami, berdoa. Yang tadinya tidak pernah berdoa, yang tadinya pakai kekuatan sendiri, kami datang, kami berdoa berdua. Kami berdoa, kami minta Tuhan tolong utang-utang kami. Karena jujur Bapak Ibu, teror itu luar biasa. Terornya bukan satu orang, belum orang Ambon, belum orang Timor, belum mereka yang datang, yang nelpon ke saudara-saudara, ke atasan. Secara manusia malu, Bapak Ibu. Secara manusia kita nggak ada kemampuan untuk menghadapi orang-orang itu. Tapi saya tetap, Tuhan beri kekuatan saya dan suami. Kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Tahun 2021, puji Tuhan saya sudah mendapat pekerjaan yang memang ada gaji pokoknya Bapak Ibu mungkin tidak besar, tapi puji Tuhan bisa untuk bayar utang. Gitu Bapak Ibu. Saya tetap nggak lari. Saya bilang sama orang-orang yang saya punya hutang, saya tetap bertanggung jawab. Sambil saya tetap berdoa, saya berharap sama Tuhan. Karena berharap sama manusia sekalipun itu orang tua, kata siapapun, Bapak, Ibu, semua mengecewakan. Berharap sama Tuhan. Tuhan nggak pernah tinggalin. Sampai akhirnya saya bisa mencicil. Oh, bayangin Bapak Ibu, uang anak sekolah saya itu sampai 2 tahun lebih tidak dibayarkan karena ketidakadaan kami. Sampai saya bilang, Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Akhirnya saya dapat pekerjaan, saya dapat pekerjaan, saya bisa bayar hutang di sekolahan, SPP anak saya. Malu Bapak Ibu, saya harus bolak-balik sekolahan dipanggil. Tapi Tuhan berikan kekuatan untuk saya tetap boleh bertahan, untuk saya tetap kuat di dalam Engkau.
berjalan hari-hari, saya udah mulai bisa Bapak Ibu dengan suami cicilin sedikit-sedikit, walaupun barang-barang kami habis ya Bapak Ibu, motor, mobil habis karena pinjol tadi. Kami berdoa, kami minta Tuhan tetap berikan kekuatan. Sampai tahun 2022, sampai tahun 2021 tetap masih merayap Bapak Ibu, masih terseok-seok. Kami tetap datang sama Tuhan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Tahun 2022, puji Tuhan, janjinya nggak pernah bohong. Janjinya selalu ditepatin. Tuhan pulihkan suami, Tuhan pulihkan saya, Tuhan pulihkan ekonomi saya, yang secara manusia kayaknya mustahil Bapak Ibu. Hutang saya itu udah luar biasa, banyaknya minta ampun. Secara manusia mustahil. Tapi Tuhan yang setia, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tahun 2022 masuk awal 2022, satu persatu hutang dibereskan Bapak Ibu. Satu persatu hutang kami cicil. Hutang boleh sedikit demi sedikit boleh lunas. Puji Tuhan, kami mengalami penyertaan Tuhan. Kami mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Saya tidak punya pendidikan yang lebih Bapak Ibu. Pendidikan saya cuma sampai SMA. Tapi Tuhan, pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sampai akhirnya tahun 2023, Tuhan promosikan saya boleh menjadi seorang manajer operasional di satu perusahaan. Kalau bukan karena Tuhan, Bapak Ibu, kalau bukan karena pengharapan kepada Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu. Saya bersyukur saya boleh bersaksi di PD Victory. Bukan karena kuat dan gagah saya, semua karena kebaikan Tuhan atas saya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian kesaksian saya. Bila kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Wow, berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa ya, Tuhan Yesus dahsyat di dalam kehidupan Ibu Rachel. Baik, terima kasih Ibu Rachel yang sudah bersaksi. Tadi hampir kehilangan nyawa suami karena hutang yang begitu besar, namun Tuhan juga selamatkan suaminya, sehat sekarang, dan sekarang sudah dipulihkan tadi seperti yang Bu Rachel ceritakan. Baik, itu pekerjaan Tuhan dahsyat luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Rachel. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan.